Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampailah kita pada dibacain berita. Mantap. Apa nih beritanya buat kita, buat seluruh warga Indonesia dan seluruh masyarakat kita di negeri yang tercinta ini. Begini Bung Alfian, ada berita ya mungkin ini terkesan mengancam-ngancam Bung Alfian. Dari Detik News, beritanya tanggal 15 November 2021. Nadiem ancam turunkan akreditasi kampus yang tak jalankan Permendikbud 30. Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan ada sanksi bagi pihak yang melanggar Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya adalah penurunan akreditasi kampus. Salah satunya, berarti ada sanksi lain nih Bung Alfian. Gimana Bung Alfian menanggapi permulaan ini? Pertama, Permen ini kan akronim dari Peraturan Menteri. Peraturan Menteri itu dalam hierarki konstitusi, mestinya dia merupakan sebuah bentuk derivasi atau turunan daripada undang-undang yang ada. Kita sudah punya undang-undang soal pornografi, porno aksi, dan undang-undang terkait yang berhubungan dengan apa yang termuat di Permen nomor. Nah, hal yang ingin kita katakan adalah bahwa Permendikti ini adalah sebuah peraturan yang seolah-olah lepas dari inti daripada konstitusi yang mestinya dia merupakan sebuah hal teknis, hal yang lebih rendah derajat hukumnya. Nah, ketika tadi disebut salah satu sanksinya adalah penurunan kualifikasi BAN, akreditasi nasional, kan ada BAN badan akreditasi nasional. Sekarang itu pun sangat tidak korelatif, sangat tidak logis, karena untuk yang namanya akreditasi A atau B atau C itu dia tidak boleh diberikan muatan yang dulu waktu orang diberikan akreditasi derajat A, B atau C itu kan adalah misalnya kualitas bangunan, kualitas SDM, rasio antara dosen dengan mahasiswa, fasilitas belajar, perpustakaan dan segala macam. Lalu ini atas dasar apa Permen ini menjadi alat untuk menjadi pengancaman dan penurunan itu? Berarti ini sebagai sebuah sikap premanisme ya. Bagaimanapun masa sih seorang menteri berperilaku bersikap intimidatif ya. Ini merupakan sebuah ketidakpercayaan diri kalau menurut saya, bahwa Permen 30 ini merupakan sebuah kenakalan dan mungkin boleh dibilang sebetulnya dia bukan bentuk pelindungan kepada kekerasan seksual, tapi malah bisa disebut sebagai sebuah proses permakluman atau pembolehan kebejatan seksual. Nah itu Bung Alfian. Makanya kalau disambungkan dengan berita lain, misalkan seperti ada nih Bung Alfian berita yang satu lagi. Muhammadiyah minta Permendikbud 30 yang dinilai bisa legalkan seks, yang dinilai bisa legalkan seks segera dicabut. Nah, gini Bung Alfian. Jadi Permendikbud ini covernya bagus karena dia seolah-olah ingin menghapuskan kekerasan seksual dimanapun, khususnya di tempat pendidikan lah, seperti di kampus atau di sekolah. Tapi ternyata judulnya tidak sama dengan isinya Bung Alfian. Boleh Bung Alfian saya bacakan berita? Ya, silakan. Nah, jadi kenapa akhirnya Muhammadiyah minta Permendikbud itu dihapus? Coba saya bacakan berita dari Kumparan 8 November 2021. Muhammadiyah minta Permendikbud 30 yang dinilai bisa legalkan seks bebas agar segera dicabut. Nah, kita langsung ke badan berita yang dalam Permendikbud nomor 30 2021, kekerasan seksual pada beberapa kondisi diartikan sebagai tanpa persetujuan korban. Tertuang dalam pasal 5, di antara definisi kekerasan seksual itu adalah memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
tanpa persetujuan korban. Jadi di belakangnya itu ada tanpa persetujuan korban terus, Bung Alfian. Sebelum saya lanjuti membaca poin-poinnya, bagaimana nih Bung Alfian menanggapinya? Karena kok kalau kekerasan seksual itu dianggap adalah perbuatan yang tanpa ada persetujuan korban, artinya kalau ada persetujuan itu zina dong, Bung Alfian. Iya. Atau misalkan sesama pacaran di kampus dia ngapa-ngapain, kalau mereka sama-sama setuju, artinya kampus nggak boleh melarang mereka dong. Dan akhirnya saya khawatir, Bung Alfian, nanti malah pihak kampus yang diomelin ketika menegur ada mahasiswa yang pacaran. Bagaimana, Bung Alfian? Ya, pertama kita lihat sebuah kekacauan konstitusi ya yang telah dibuat oleh saudara menteri, dan ini merupakan sebuah pelajaran bagi siapapun yang akan mengurus urusan yang berhubungan dengan kebijakan. Artinya ini legalisasi perzinahan, jelas ini sebuah fakta yang dibaca dengan mendalam. Sebelum Muhammadiyah bersikap, ada yang sudah bersikap lebih dahulu, namanya MOI, Musyawarah Organisasi Islam. Itu adalah sebuah kumpulan ya, semacam presidium 13 organisasi papan tengah. Di sana ada Dewan Dakwah, di sana ada Persatuan Umat Islam, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Wahdah, ada Hidayatullah, dan 5 atau 6 lagi yang merupakan organisasi papan tengah yang untuk saat-saat sekarang dipimpin oleh Bapak Nazar Haris sebagai ketua. Nah, artinya keinginan dari ke-13 organisasi papan tengah ini mendapatkan dukungan kuat, dukungan penuh dari Muhammadiyah yang boleh dibilang organisasi Islam papan atas ya, yang mungkin bersanding dengan NU. Nah, mudah-mudahan NU juga punya cara melihat yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Amin. Sehingga pencabutan daripada permen ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan dengan sebagai konsekuensi logis. Lalu pertanyaan tadi soal bagaimana keberadaan permen ini, bagaimana kok bisa sampai dia berada dalam posisi yang seolah-olah harus dilakukan, dan ini memang jadi pertanyaan. Kenapa kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi ini bersikap seperti, emang kenapa Mas Menteri, ada apa dengan permen itu, kok Anda begitu maksa gitu kan, begitu ngancam. Dan kita juga lagi terheran-heran. Kemudian Menteri Agama ikut-ikutan lagi untuk mensosialisasikan, bahkan memberikan dukungan seolah-olah ini merupakan sebuah penerapan peraturan yang sangat bagus. Padahal ini sangat tidak mendidik, uneducated, dan menunjukkan sebuah ketidaktinggian budaya, ketidaktinggian budi pekerti, dan bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Karena pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mendidik manusia yang berakhlak Islam atau berakhlak mulia ya. Karena ini untuk Indonesia, maka buat orang Islam jadi akhlakul karimah, untuk masyarakat umum adalah berakhlak mulia, dan itu sudah menjadi hal yang tercantum. Jadi sekarang nggak ada lagi alasan apapun untuk dipertahankan. Jadi pencabutan ini menjadi satu hal yang harus dilakukan karena kita punya banyak urusan yang lain. Begitu, Saudara. Bung Alfian, tapi ada yang unik juga, Bung Alfian. Ya mungkin kalau kita sama tahu lah ya, tokoh liberal ada yang bilang bahwa dia sebuah kader partai itu juga lah. Kalau kata orang-orang, partai banteng U23. Jadi itu beliau yang sempat ada kasus bagi nasi kotak beracun itu, Bung Alfian sempat denger ya? Ya, jadi dia ngomong begini, Bung Alfian. Yang menolak Permendikbud bisa jadi mereka itu adalah penjahat kelamin. Nah, ini kan unik ya. MUI atau yang tadi Bung Alfian sebut seperti MOI juga, mereka kan isinya para ulama, baik Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, dan lain-lain. Mereka tidak mungkin sembarangan merespon suatu keputusan menteri dengan asal-asalan. Mesti mereka sudah membaca, mesti mereka sudah meneliti. Nah, tapi kok seolah-olah ya Bung Alfian, arus framing dari liberal ini dibenarkan oleh mereka-mereka yang akhirnya ulama-ulama kita atau organisasi besar Islam
yang seolah-olah disalahkan karena menolak kekerasan seksual yang judulnya kekerasan seksual. Gimana? Justru menurut hemat saya malah terbalik, yang mendukung inilah orang yang sebetulnya mengalami mengidap kebejatan seksual, kebejatan kelamin, jangan-jangan penyakit kelamin akut. Jadi sebenarnya buruk muka cermin dibelah, ya kan? Artinya dia punya kebejatan tapi dia nuding orang lain. Atau ini mungkin satu catatan, dan buat semua organisasi yang sudah menolak, apakah dari Muhammadiyah sebagai sayap organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, dengan ke-13 organisasi yang dipimpin Ustadz Nazar Haris, kita harus mempertegas, tolak. Iya. Jadi kata kuncinya cabut dan kita punya urusan yang lain. Ya, Bung Alfian, coba saya bacakan dari MUI ya. MUI menilai bahwa Permendikbudristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan, dan dengan demikian akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus, yang semestinya perzinahan itu kejahatan, malah kemudian dibiarkan. Nah, lanjut Bung Alfian, mungkin saya bantu lagi untuk bacakan poin-poin yang disoroti oleh Muhammadiyah. Ini kan kebetulan berita dari Kumparan. Kemudian menggugah foto, tubuh atau dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau ada persetujuan boleh di-upload Bung Alfian. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lagi-lagi tanpa persetujuan korban terus Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian yang, nauzubillah min dzalik. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Artinya ketika ada persetujuan atau mau sama mau, itu akan dianggap menjadi hal yang biasa, Bung Alfian. Yeah. Ini akan menjadi penurunan moral yang sangat dahsyat. Bagaimana Bung Alfian? Yeah. Mungkin di ujung berita, dibacain berita. Dan sebagai kata penutup, buat kita punya banyak urusan yang lain, dan mari kita tolak. Kalau masih terus bersikukuh, mari kita abaikan, kita acuhkan, kita lakukan pembangkangan sosial, pembangkangan ketetapan hukum, dan kita tidak akan peduli dengan ancaman orang yang seperti itu. Terima kasih, dan kepada kita akan jumpa dengan dibacain berita yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.